Puji Tuhan, berjumpa kembali dalam Yesus Kuatku. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita mulai lebih dahulu dengan berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk hari yang baru Tuhan berikan. Bahkan kebenaran firman yang akan kami dengar, kami percaya firman ini mendatangkan jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati kami untuk kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, senang berjumpa kembali pada saat ini bahwa kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam ayat Yehezkiel 11 ayat yang ke-19 dengan judul servis berkala. Saya akan bacakan di ayat yang ke-19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Puji Tuhan. Judul yang tadi saya sudah katakan, servis berkala. Satu istilah yang sering kita dengar atau satu istilah yang sering dipakai untuk kendaraan bermotor yang bertujuan adalah suatu kegiatan untuk memeriksa, untuk merawat agar kendaraan bermotor kita terjaga performanya, agar dapat mendeteksi jika ada kerusakan-kerusakan yang terjadi atas kendaraan kita. Dan kalau kita kembali dari ayat yang sudah kita baca, Lembaga Alkitab telah memberikan satu judul, dikatakan janji tentang pembaharuan Israel, janji tentang pemulihan Israel. Kita sama-sama tahu dalam pasal ini bercerita bahwa bangsa Israel sedang dalam pembuangan ke Babel, dan dalam kitab Yeremia kita tahu selama 70 tahun. Kita tidak bisa melepaskan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7 bahwa bangsa Israel dikatakan umat yang dipilih, umat kesayangan Tuhan. Tetapi ayat yang kita sudah baca, bahkan pasal yang kita baca ini bercerita tentang Israel dibuang oleh Allah. Ada penyebab. Salah satu penyebab yang tercatat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat yang ke-6, satu peringatan Tuhan kepada Salomo mengingatkan bahwa Salomo dan bangsa Israel, firman Tuhan katakan, jika kamu tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku, bahkan jika kamu beribadah kepada Allah lain, ayat yang ke-7 ini dikatakan, aku akan melenyapkan, aku akan membuang engkau. Jadi Allah dengan sangat keras telah memberikan peringatan kepada Salomo, dan ini dialami oleh bangsa Israel yang akhirnya dibuang ke Babel. Bahkan dalam Yehezkiel, kalau kita kembali dalam Yehezkiel pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, di saat panggilan itu datang kepada Yehezkiel, atau di saat Tuhan mengutus Yehezkiel, di ayat yang ketiga firman Tuhan katakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang memberontak melawan Tuhan. Luar biasa. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan mereka adalah keturunan yang keras kepala, keturunan keras hati. Kita masih ingat dalam kitab Keluaran bahwa bangsa Israel mempunyai julukan tegar tengkuk. Dan kita mengerti bahwa mereka dibuang oleh Allah karena mereka mulai tidak berpegang kepada perintah dan ketetapan Allah. Bahkan mereka juga sudah beribadah kepada Allah-Allah lain. Tetapi puji Tuhan, Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat yang ke-19, satu pesan Tuhan disampaikan kepada bangsa Israel, satu nubuatan janji pemulihan Allah berikan kepada bangsa Israel. Bahkan dalam Yeremia pasal yang ke-30 ayat yang ketiga, firman Tuhan mencatat, sudah datang waktunya aku akan memulihkan Israel. Jadi bagi Tuhan sudah cukup 70 tahun dibuang ke Babel, dan Allah akan mengadakan pemulihan kepada bangsa Israel. Kita tidak boleh lupa bahwa Allah adalah pribadi yang penuh kasih. Dan kita melihat totalitas kasih Allah di saat dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Allah memulihkan bangsa Israel.
Tetapi ada beberapa bagian yang kita lihat dari pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 tadi. Di bagian yang pertama dikatakan, aku akan memberikan mereka. Yang artinya apa? Hanya Tuhan yang dapat memberikan pemulihan. Hanya Tuhan yang dapat memberikan pembaruan kepada bangsa Israel. Bangsa yang dikatakan disayangi, bangsa yang dipilih. Bahkan sebagai satu contoh yang tercatat dalam firman Tuhan, dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, Daud sadar bahwa ia memerlukan Tuhan untuk memperbarui hati. Di saat ia jatuh dalam satu ketidakbenaran, dia tahu bahwa dia memerlukan Tuhan untuk membereskan hatinya, untuk memperbarui hatinya. Bahkan di ayat yang ke-13, Daud takut bahwa dengan apa yang dia sudah perbuat, Allah akan membuang, Allah akan menyingkirkan hidupnya. Itulah ketakutan Daud. Dan Tuhan yang penuh kasih itu pun hadir memberikan janji kepada bangsa Israel untuk memulihkan. Hanya Tuhan. Dari ayat yang ke-19 selanjutnya, apa yang Tuhan berikan? Bagian yang pertama dikatakan hati yang lain. Bahasa Inggris memakai kata one heart, satu hati. Artinya apa? Apa yang Allah berikan tentang satu hati? Artinya bahwa Allah membuat, sebelum Allah memulihkan bangsa Israel, Allah membuat kesatuan hati dari semua umat-umat Israel untuk mereka bersehati. Yang selanjutnya di saat mereka sudah bersehati, dipersatukan hati mereka dengan hati Allah. Itu artinya one heart. Yeremia 32 ayat yang 39, firman Tuhan katakan, aku akan memberikan satu hati dan satu jalan, one heart dan one way. Yang artinya tidak ada seorang pun yang akan memiliki jalan yang harmonis tanpa memiliki kesatuan hati. Bahkan di ayat itu juga selanjutnya dikatakan supaya mereka takut atau hormat kepada Allah. Allah membuat bangsa Israel satu hati agar mereka memiliki jalan yang harmonis, telah menyatukan hati mereka untuk menyembah Tuhan, untuk takut dan hormat kepada Tuhan. Bahkan selanjutnya dalam Yeremia 24 ayat ke-7 di sana dikatakan, aku akan memberi suatu hati untuk mengenal. Jadi Allah mengajar bangsa Israel pertama untuk takut dan hormat. Kedua untuk mengenal, yang dalam bahasa aslinya dikatakan belajar untuk mengetahui siapa Allah mereka. Dan selanjutnya selain hati yang lain dikatakan roh yang baru. Roh berbicara tentang Roh Kudus. Dan kita sama-sama tahu dalam perjanjian baru dikatakan sebagai roh penghibur, roh penolong dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya Allah mengerjakan dalam ayat yang ke-19 dalam Yesaya tadi, juga akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Di saat mereka tidak menyatukan hati mereka untuk menghormati, untuk takut kepada Allah, hati mereka menjadi keras. Dan firman Tuhan katakan, aku menjauhkan hati yang keras. Tidak hanya dijauhkan, dalam terjemahan lain dikatakan dibuang jauh-jauh. Sehingga di kalimat selanjutnya di ayat yang ke-19, dan memberikan mereka hati yang taat. Hati yang taat berbicara tentang kesetiaan. Dan dari ayat yang ke-19 ada satu tujuan yang kita dapat baca di ayat yang ke-20. Kenapa Allah memulihkan bangsa Israel? Di ayat yang ke-20 firman Tuhan katakan, supaya mereka hidup menurut segala ketetapan dan peraturan-peraturanku dengan setia. Allah mengembalikan kembali, mengingatkan kembali peringatan yang Allah berikan kepada Salomo dan kepada bangsa Israel juga. Di saat mereka tidak berpegang pada ketetapan dan peraturan Allah, Allah mengeraskan hati mereka. Tetapi Allah mengembalikan kembali agar mereka menuruti, mentaati ketetapan dan peraturan dengan setia. Sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Yeremia pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Saya akan menutup kebenaran firman Tuhan dengan ayat ini. Di bagian terakhir dikatakan, ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Pemulihan hati yang Allah kerjakan kepada bangsa Israel, khususnya dalam kehidupan saudara dan saya, untuk mengajar kepada kita takut, hormat, mengenal Allah. Bahkan tadi dari ayat yang terakhir dikatakan supaya hidup kita berbahagia di dalam Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tutup dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih bahwa Engkau Allah yang penuh kasih dalam kehidupan kami. Kami percaya kami hidup dalam zaman kemurahan di mana kami menikmati kebaikan Tuhan. Ampunilah segala setiap kesalahan kami, kekurangan kami. Dan seperti Daud berkata, perbaruhilah hati kami Tuhan di saat kami mungkin tidak berlayak di hadapan-Mu. Diberkatilah jemaat-jemaat Tuhan pada sepanjang hari ini. Engkau memberkati kehidupannya, keluarga, Engkau memberkati pekerjaan, usaha, bahkan pendidikan dari anak-anak mereka. Bahkan Engkau memberkati pelayanan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, menyegarkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus, aku kuat.